cinten. Ustaz Arif. Salame, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, manfaat barokah husnul khotimah. DSN orangnya. Sudah dikenalkan dengan beliau saudara saya Bapak Haji Edi Yusuf, dan Anda semuanya sudah kenal dengan saya, sudah tahu kurang gede beliau lemune. Yang pasti saya tuh punya cerita, mungkin Bapak Direktur belum dengar cerita ini. 2 tahun yang lalu ketika beliau Bapak Haji Edi Yusuf dan sahabat-sahabat beliau terkena dampak corona dan sebagainya, kira-kira sing hadir teng mriki kira padha ra duwe duit. Betul. Sing mburi roh ae. Ya padha sing ngomong ya padha. Pada saat itu ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, saya itu ngomong sama beliau, Pak Haji, jenengan mboten usah susah. Jenengan mboten usah gupuh. Dilampahi, dilakoni sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Iku jenengan cekel tenanan. Kesuksesan itu intinya cuma itu saja. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar Pak Haji, dilakoni. Tapi nanti ada kata-kata as-shalah. As-shalah itu dalam bahasa Arab punya 2 arti. Yang pertama ada. Saya ngomong sama Pak Haji. Pak Haji, 2-3 tahun lagi Anda akan menjadi orang nomor 1 Indonesia. Amin. Haji Edi begini Haji. Mantap. Engko dikira kula hapus. Bu Haja. Tenan kok piye to Pak Ustaz? Wong ngene iki arep dolane ra di dhuwit karo nangis. Lha tenanan niku. Betul itu. Betul. Malam-malam di rumah saya jam 2 malam. Jadi Pak Haji itu kalau ngaji itu wanyel kula. Ndak ngerti waktu. Ndak do isak mulai subuh. Lah iki pengen di bojo to ya. Jadi seperti itu. Founder Anda itu kalau ngaji mantap itu, sering ngajar saya. Jadi saya yang diajar tiap hari. Sampai ngobrolkan DSN ini berbulan-bulan, bener gak? Pak Haji, ada jutaan orang, jutaan saudara yang kerjanya itu bisanya dengan jaringan. Jadi kalau Anda berhenti di jaringan, pada saat itu kan pengen berhenti dari PT yang dulu, paham ya? Iya. Bisa saya jelaskan, biar yang dulu ya menjadi berkah bersama DSN. Amin. Amin. Kenapa kamu? Nah akhirnya jangan seperti itu, karena Allah itu memberikan setiap manusia itu berbeda-beda. Enek sing senengane dagang, itu beliaunya. Masih ingat Pak Haji? 2-3 tahun yang lalu, malam-malam Pak Haji, jenengan nanti akan jadi orang nomor 1 se-Indonesia. Dan hari ini pada tanggal berapa entah? 11 jadi orang nomor 1 se-Indonesia. Bener kan? Bener. Zaman semono Pak Haji kalau nyebek minta. Nah, jadi begini. Ketika sesuatu itu urusan apa saja Anda sandarkan, Anda libatkan atas nama Allah. Kan sudah sering saya katakan, libatkan Allah dalam segala urusan karena Dia mampu merubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Saya ini ndak pinter. Pondokku yo ora ning ngendi-ngendi, Mas. Alah ning gone tanggane iki. Tapi saya punya jaringan 11 negara saat ini. Saya sudah jalan-jalan 9 negara. Lek Pak Haji wis akeh negara ndak ngumun duwite akeh. Lah aku ora ndek duit iso jalan-jalan. Kalau aku ora ndek duit ya iso numpak Pajero kan tinunuti ngalor ngidul. Lho sing penting kan numpak daripada utang ra lunas-lunas. Ojo sampean guyu kaya eneng. Ya sabar to Mas. Jarene ahline maca mang ya nggih. Wah aku roh ini tanda tanya nih gini. Ketok kaya pinipin.
Lek berhadapan karo aku iki kleru panggonan ra iso ngapusi. Jadi gitu. Makanya manusia itu punya apa namanya gitu, keistimewaan sendiri-sendiri. Kalau Anda cocok bekerja di EDSN, Anda harus tahu profil company-nya DSN. Harus tahu ini halal apa haram. Perlu diperjuangkan apa enggak. Apa yang dijual. Kalau barangnya halal. Jualan apa maling. Sekarang lagi musim trading, benar kan? Nah. Trading itu hukumnya ada dua, mumpung musim trading. Ada yang halal, ada yang haram kalau betul-betul itu trading. Tergantung dari apa namanya, apa jenenge? Akal. Bukan ijab kabul, bukan. PT yang saham. Ada saham. Dari saham apa yang Anda ikuti? Kalau saham itu berafiliasi kepada bank keuangan yang syariah, maka itu halal. Kalau yang tidak syariah, ya tidak halal. Tapi sekarang itu bukan trading, tapi judi berkedok. Maka sesuatu yang tidak halal pasti berujung dengan kehancuran. Ingat-ingat kata-kata saya. Sesuatu yang tidak halal pasti berujung kehancuran. Oh ya apa kau ya bare kelutik pasti umbelne dhuwur nyeblok banter. Loron mboten, Pak? Loron mboten? Sakitnya tuh di sana. Tidak di sini, ya. Di sini DSN. Nah, sore hari ini aku harus ngaji apa? Wong sak ngadepi niku kiai-kiai ustaz-ustaz. Tapi hanya saja sebagai sama-sama seorang muslim, tugas kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi sama-sama ling tiniling Pak nggih. Sing wis pinter ya alhamdulillah, sing dereng saged tambah matur. Jadi begini. Untuk menuju kampung akhirat, syaratnya itu kampung akhirat itu ada dua. Ada dua tempat. Ada surga, ada neraka. Maka Anda pilih. Pilih surga atau pilih neraka. Dan syarat menuju kampung akhirat itu harus mati. Jadi kalau Anda hari ini pengen sukses menuju kampung akhirat, mati dhisik. Susah nih. Semburi lah kok piye to Mas? Iki makane Mas sapa jenenge Mas Sugeng gawe iki. Sing pengen ndang menuju kampung akhirat, ndang dilebokne tangannya. Yakin ndang menuju kampung akhirat. Bukan itu yang akan kita bahas. Yang pertama ada karena mati itu dan itu pasti terjadi. Dan wong urip ae butuh ragat, wong mati tansaya ya butuh ragat. Gak percaya jenengan mati ditakno ning latare nggone Pak Haji. Yakin ngentek-ngenteki bondone Pak Haji. Sing genah pasti tekani petugas web, ya toh? Bukan ngene bayar butuh ragat. Makanya menuju kampung akhirat yang berupa mati jalan kita siapkan tiga dari saya nanti akan saya jelaskan seperti baik persis ini apa lagu aku ya iso ndak mau nek aku ngajine maksudnya sama ya begini ngaji lebih pintar begini benar kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Kita nih kenapa? Ini lebih cerdas kok. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Ketika anak Adam itu telah meninggal dunia, seperti jenengan anak milik jenengan dhisik kula keri dhisik mawon dua banyak jenengan dhisik mawon jenengan dhisik kula keri napa kula keri jenengan dhisik mawon Allah. Nah, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka hanya tiga yang diperlukan. Sangune telu tapi ngetek bondo-bondo sak dapat. Loh tenang, nek sampai melarat, telu ini tidak akan terjadi. Di sini ada Sri,
Dari Pak Haji, Mas. Di sini ada Siti, benar kan? Ya. Di sini ada Edi. Sampai apa lah? Sri, Siti, Edi. Sri ke situ. Dengan paham dengan kata-kata baik, saya akan berterjemahkan. Siti itu adalah tanah. Pak Haji pun tidak paham. Beliau diucapkan oleh Allah seperti ini ada makna. Sing nerjemah nih. Tapi aku tidak paham. 20 tahun tidak paham nih. Ucapnya Siti, Sri, Edi tidak paham. Sri adalah tanah. Pembahasan hari ini pembahasan tentang tanah. Mati kemana? Tanah. Anda ingin hidup sentosa di dunia dan di akhirat? Sentosa, bahagia, mulia itu bahasa Jawanya. Mulya. Dalam bahasa Arab hasanah di dunia, wa hasanah di akhirat itu namanya sopo yaitu Sri. Sri itu siapa? Manusia yang termulia. Siapa? Seorang wanita. Makanya dari wanita, dari kandungan ibu pertiwi, lahirlah SN yang akan memuliakan Anda menuju kampung akhirat. Sri Edi Siti. Nah, tadi Pak Haji setiap ngeluarin Siti, kita pindah. Sampai kalau ingin sukses di DSN, itu yang pertama, golek oridone Sri. Siapa itu? Ibu. Dan istri. Akeh sing oleh ridhone ibu tapi kalau istri wong iki yo teko kabeh. Sing cekcok karo ibu iki sampai disebut nih wong langsung. Nah, di masalah basmalah, nanti ada sesuatu yang mungkin bisa dikatakan. Ini sukses di DSN cukup apa? Anda cukup kenalkan pada Sri, bimbing Sri untuk menuju Siti dan Edi. Anda ingin sukses di DSN, muliakan ibu Anda. Ada ibu, ada bapak. Kenapa bapak tidak sebutkan? Karena bapak di bawah tingkat-tingkatnya itu. Maka tidak perlu disebutkan. Kalau enek ibu, mesti enek bapak sing tidak sengaja buat anak tapi kan. Pulau kawan dengan itu pesantrennya Pulau kawan itu kayak bagong. Nah, ketika Anda sudah mendapat ridho dari ibu dan istri ini, maka kemanapun Anda berjalan, maka Anda harus ingat dengan Edi. Siapa? Edi ini Pak Kondo, putus sama nilai-nilai. Kira? Apa Edi itu? Mulia. Amin. Amin. Syaratnya apa? Perbanyak sholawat. Salah satunya yang paling dekat. Yang lain. Terus arek piye-piye tiang niku ujung-ujunge bakal Mati. Konggone Siti. Wes to, arep sing jare pengen telur ketekan kuwi mang. Kaya Siti. Allah masalah. Sing ngomong ning ngadep. Sing melek lak mburi ora wangi. Ya Siti. Betul Bu, penting tanda tangan. Pak Ustad, sekarang lho Pak Ustad iki ngeten lho. Kok bingung nih. Paham ya? Iya. Dipersiapkan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini saya ibaratkan adalah istri. Kenapa? Karena sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun yang bersedekah sudah meninggal dunia. Kenapa kok mengalir? Karena terus dimanfaatkan oleh istri. Terus dimanfaatkan oleh manusia. Wong lek sedekah terus iso dimanfaatkan karo wong akeh. Niku sedekah berupa barang apa? Pasti berupa.
Lelek barang itu sampai awet sing mati terus iso terus oleh ganjarane barangnya apik apa ya? Apik. Barang iki apik larang apa murah? Larang. Nek larang niku sing patuku sugih apa larang? Sugih. Berarti yang bisa bersedekah jariah ini hanya orang-orang yang kaya. Betul mana? Kalau niku tahu rep larat Pak, omah kula kaya kandang bebek. Ketika saya membaca hadis ini, wajah saya ini memerah, nesu atau pengerah. Ini jari ini kok dapat jariah, bilang anak loro bojo nangis ini koyo tikus ketuluk kok. Udan-udan, omahe troco, anake loro, bojone nangis. Aduh, wong lanang terus tikus ketuluk tak dilokongnya. Aduh plengkap. Ngono yo eneng wong teko. Sing bebek ndi lah. Oh, sampai dipindoni. Sama sahune mati sedekah jariah, orang yang bersedekah jariah bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa bangun sumur untuk wudhu, untuk bersuci, bisa untuk bangun jalan raya, membantu ini, membantu itu. Langsung jawab yo iso. Sama takut masuk. Nek penghasilannya sedina saya ketemu. Terus ditawari, Mas, kamu Mas iki masjidnya badhe bangun. Kota amal mlaku nanti selawat itu Mas dalam. Ini kota amal mau di duit Mas, ora mau di selawat. Berarti harus kan? Ya. Yang kedua, sangune mati niku bahwa awal min yung tafa'u bukan ilmu yang bermanfaat salah. Ini mabniya majhul. Jenengan paham tatanan bahasa Arab enggak? Kalau paham aja ngomong-ngomong. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu tidak memilah. Ilmu yang ketika Anda jalankan itu namanya ilmu manfaat. Ini bukan ilmu manfaat, Pak. Ilmin yungtafahu bih mabni majhul. Ilmu yang bisa diraih kemanfaatannya. Pak enek mubalik ini kiai ngomongin ilmu manfaat kaji pada pinter. Nama aku wani jam ini. Lera ini apa jamaah ribuan. Au ilmin yuntafa'u bi ilmu yang bisa diraih kemanfaatannya. Mabni majhul di memukul dengan dipukul itu tidak sama, Pak. Ya. Nah, lek memukul sama ini ya. Praktek nih. Bagi saya, kalau dipukul berarti Anda ini ilmu dimanfaatkan, ilmu yang bisa diraih kemanfaatan. Ilmu apa itu? Ya, ilmu yang bisa untuk menuju kampung. Salah satunya adalah ilmu yang disebarkan di dakwah dan beliau Bapak Haji. Ayo awake dhewe salat. Ayo awake dhewe belajar. Ayo awake dhewe sedekah. Akhirnya diturun nggih? Dengan turun nggih? Ada duplikasi toh ya? Ada duplikasi Pak Haji. Walaupun Pak Haji nanti entah 20 atau 25 tahun lagi meninggal dunia, terus di SN terus berkembang. Oh, kita sedekah, dia sedekah. Enggak. Cik. Jadi ilmu yang bisa diraih kemanfaatan. Maka ketika ada satu ilmu yang Anda dapat dari DSN, sebarkan. Ojo pagami sejutane ae sing disebar. Tapi sedekah ayo kudu diwarai. Ini loh. Ben ilmu dari Anda itu bisa diraih kemanfaatannya. Sopo mbiyen sing marai kowe ngono iki? Almarhum Mas Sugeng. 30 tahun neh maksudnya. Jadi ilmu yang seperti itu, seperti saya bisa ngomong seperti ini itu karena almarhumlah guru saya. Jadi guruku yo oleh Mas. Jenengan tawarin ini jenengan ajar nih. Jenengan saya juga ada, walaupun saya telah meninggal. Yang ketiga, 1, 2, 3. Podo kan kalau Pak Haji mana lah? Podo. Maaf enek aja kejelek didik. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u. Ya.
atau anak yang soleh yang mau mendoakan pada orang yang mati. Keterangan di mana-mana, anaknya orang mati yang mendoakan. Kuyo kleru, kleru tak gede. Kaya nek kiai nek ustaz nerang nih, anak sing soleh ki anake sing mati, salah besar. Berarti ngaji ning ilmu nahwu ndak pada itu. Karena di sini tidak ada domir. Paham pun? Nanti mondok nih, nanti mondok. Paham domir. Awaladin solihin yad'ulah di sini bukan makrifat, tidak ada al. Lek al baru berarti makrifat kepada Ibnu Adam. Wis kok sing ra paham mesti rungokne ngene. Wong ora paham terang iki ora paham. Awaladin solihin yad'ulah ini adalah anak yang beriman yang mau mendoakan pada orang yang mati walaupun itu bukan anaknya orang yang mati. Semini mbane niku anak napa senes? Anak walaupun wis duwe anak walaupun wis duwe tetap anak. Maka yang dimaksud di sini adalah doanya orang yang beriman. Itu bisa nyampe kepada orang yang mati. Sopo wong mati sing gelem ndongakne lek ora wong-wong sing gaene jenengan bantu. Kelingan to? Oh biyen kapan ben dino Jumat iki biasanya aku leh sembako. Sopo nate almarhum Mas Sugeng. Oh, muga-muga. Amin. Alam barzakh sallallahu alaihi. Jadi dongane dari orang-orang yang itu yang dibutuhkan. Orang kudu anake. Sopo wong kudu anake? Wong di sini tidak ada domir. Makanya sholat mayit itu siapa saja boleh. Kalau ini hadis ini menyatakan bahwa yang bisa mendoakan adalah anaknya orang yang meninggal, dia pun jenengan sholat mayit. Kau nih gue sholat mayit enek donga Allahumma firlah warhamhu wa'afihi itu donga nih mayit sama nuju anaknya. Nah, sing salah konsep ta, Boy. Mbah Yai sing ngaji ning wow, ngajine turun biyen pondok. Paham ya? Nah, untuk menuju kampung akhirat sanune tiga. Dan tiga ini butuh biaya besar. Makanya dulu ketika beliau Bapak Haji Edi Yusuf menyatakan berhenti dari bisnis jaringan, ojo berhenti Pak Haji. Allah memberikan Anda pengalaman berpuluh-puluh tahun itu ada hikmah di balik itu. Mas Adi juga gitu, masih ingat Mas Adi? Jangan berhenti Mas Adi. Ada jutaan orang di luar sana yang senang kerjaan seperti ini. Termasuk Anda saat. Termasuk saya juga senang. Sayangnya kalau nanti di waktu atas jenengan kakian sing takok masalah. Apa narap budal? Assalamualaikum tenggaram. Kok jam loro bisa? Ranggorok kok. Ngenteng kopi gue. Sudah? Nah, di tiga ini Sri, Siti, Edi, paham nggih? Anda harus nanti pulang dari sini, Anda minta restu ke ibu. Pak Ustadz, ibu belum pernah membaca. Ziarah ibu dulu. Mintakan ampun pada Allah. Ya, mintakan ampun pada Allah, sedekahi setelah pulang dari ibu. Sedekah atas nama orang tua, ke masjid, ke pesantren atau apa. Pak Ustadz, ini sedekah untuk ibu saya. Semoga ibu saya yang ada di alam barzah sana diberikan ridho dari Allah SWT. Sedekah, yes. Padahal sing duwe-duwe bojo, ora bojo-bojo lho ya. Sing duwe bojo matur karo bojo. Aku lek muliye kepengen utawa kadang-kadang nginep ya diikhlas. Ngene-ngene ya demi sampeyan ben duwe kalung, rono ben tau tak dol kalunge sampeyan. Wonge teko. Nanti ketika sudah dapat ridho, sama jajal pulang lagi. Bos. Terus sore hari ini setelah 1, 2 saya akan mengajarkan 3 tadi. Karena kalau banyak-banyak jenengan tidak tetap pesantren gitu. Ini cukup. Akhirnya rambut gelem gula. Apa meneh ini amplop kosong. Anda belum beruntung. Yang terakhir,
Banyak di luaran sana orang yang ahli sholat, banyak yang ahli adzan, banyak sing sholatnya wah jamaah gak mandek-mandek, tapi gak paham rukune sholat. Padahal dawe Allah wakil duwe masalah wasta'inu bisabri, mintalah pertolongan dengan cara sabar, dilakoni prosesnya diwarai Pak Founder sampai gembojos sampean. Sampai keriting rumah ngantuk-ngantuk. Niku sabar menjalani. Dilampahi, terus ngoten niku prosesnya. Orang iso jenengan proses ilmu DSN ya seperti ini. Lek proses ilmu macul ya ora kaya DSN. Apa meneh macul bengi gak padha. Wong aku muni macul kalau kira ngene-ngene. Wes angel. Nah, untuk menuju itu jenengan harus pakai yang wasta'inu bisabri, sabar menjalankan. Dan yang kedua adalah as-shalah. As-shalah dalam tafsir Al-Qur'an itu ada dua makna. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, jadi maktubah. Yang kedua, sholawat. Kalau Anda ingin sukses, syaratnya sabar menjalani proses. Yang kedua, saman dandani sholatnya jenengan. Perbanyak sholawat. Ya panggami telu Pak, sukses. Ini. Wasta'inu bisabri, cari kanan di kiri, sabar, sholat, sama ngurusi ini. Nah, sholat itu nggak cuma waktunya yang diurusi. Ada orang itu sholat itu kalau waktu tepat waktu yang pertama. Wisik maaf mesti dikautuk, oh ya sholat ini, maaf nomor 5. Kok dirabu. Puasa yang ngono, Ramadan yang ngoten. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kok nang ngecek. Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak bisa gue cek. Bare awake dhewe paling ngalit. Tapi ya kae enak-enak madang wae di salat. Disusul salat kuwi pekok. Buka dhisik, lagi salat jamaah. Gak aneh Kanjeng Nabi kok adzan moro-moro langsung yang masjid jamaah. Gak. Buka sik sak madyone cukup lagi ning masjid jamaah. Makane salat apa? Maem buka sing ngeling-eling salat luwih apik daripada salat ngeling-eling maem. Salat nomor 2. Maem sing ngeling-eling, makan yang masih mengingat sholat itu lebih bagus daripada sholat yang hanya mikir makan. Allahu Akbar. Ini Pak Haji main ke kaya lodo teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ada Pak Segoro. Sholat yang seperti itu wis di awal waktu jamaah tidak akan pernah berkualitas dan akan dihantamkan di mukanya seseorang. Bohong, sholatmu cap panganan. Seperti halnya ini, makanya didandani sholat. Di sini sholatnya wis bagus. Jamaah apik. Wah, sampai mepet-mepet gandeng-gandeng. Sawu sufufakum wa inna tasbata sufufu min tamamis shalah. Kaya arep perang. Rumangsane salat ki perang olahraga. Walaupun gerakan salat itu seperti olahraga, tapi salat bukan olahraga. Jadi ojo kok gawe gerakan salat kaya baris. Coba. Mantang peniran. Nah kalau tentara baris memang disiapkan untuk mental perang Pak. Sholat bukan untuk perang, tapi sholat menghadap Allah dengan membawa banyak dosa dan kesalahan. Jenengan lek ketilang, gitu kan mobilnya kreditan, gitu.
Jadi ya api. Bar ngono lali nang nggawa STN. Ditilang. Wis kreditan, ranti duwe, dadak bulan iki dobel gitu. Terus ditilang. Oke enggak? Panik enggak? Panik enggak? Panik lah. Masa enggak panik? Akhirnya gowo ning gone persidangan. Kira-kira carane ngadeg itu dengan membawa kesalahan itu carane ngadeg itu. Mesti ngene. Dinggo. Ada yang bernama Pak Ijam? Anda kesalahannya gini-gini. Iya. Begitulah cara Anda kita ini saya, Anda kan setiap hari banyak dosa. Ya kan? Apa meneh prospek, tidak gabung-gabung. Angkel suwe, ya kan? Jadi betina ya soal apa? Ini sebut dikurangi ini suwe. Pokoknya tepat. Dengan dosa itu Anda menghadap Allah sang hakim dunia akhirat. Mosok ngadeg kok ngomel nantang bae. Maka berdirilah dengan cara bersahaja. Seret menundukkan, hadapkan pandangan ke tempat sujud. Itu soal. Anda membawa kesalahan menghadap ke kita. Bukan menghadap ke Allah. Salah. Menghadap ke kita. Karena kita itu adalah arah yang diperintahkan Allah. Kode karo wong kangen jare rumah kon metik kita. Apabila kau rindu petiklah. Berarti metik gitar itu rumangsane wis padha ngelus-ngelus. Kuwi lek wong kan. Nek sini kene iki seminggu cetok dia nek. Tenang. Jeru. Pokoknya sama kesalahan undang. Jadi ketika menghadap kepada Allah, hadapkan dengan penuh kesalahan. Dosa-dosa yang kita bawa, hadap dengan penuh kesalahan, tawadhu, khusyuk menghadap ke arah tempat sujud, baru Anda sholat. Ngaten. Wojok sobat, kutuk kamu ini. Lah kok perintah tidak seperti itu. Yang kedua, syarat rukunnya sholat harus jelas. Jadi ojo mik waktu ngetok sing diupeni tapi kualitas sholatnya kudu jelas. Ada anak namanya Tony. Si Tony ini kalau berangkat ke sekolah tidak pernah terlambat. Bahkan Tony ini kalau berangkat pertama kali ketika pintu gerbang dibuka oleh sang penjaga sekolah, security langsung masuk. Wah, rajinnya minta ampun. Tapi si Tony ini ketika diberi tugas selalu salah tugasnya. Karena tidak, ya bukan pokok ya si Tony ini. Tidak mau belajar saja. Tapi rajin. Ketika ujian nasional, ya, karena Tony ini mimba di untuk pokok-pokok. Akhirnya ujian nasional. Nilainya 3, 5, 4, ada 6-nya. Pertanyaan saya, si Tony yang rajin berangkat sekolah ini lulus? Enggak. Kenapa enggak lulus? Enggak belajar. Rajin Pak, berangkat pertama. Enggak tenanan belajar. Berangkat pertama loh Pak. Wah, tulis adus wis budak. Kok kaya sing teko? Kenapa? Apa kesalahan Tony? Nilainya tidak Karena menilainya tidak memenuhi syarat kelulusan. Kenapa nilainya tidak memenuhi syarat kelulusan? Karena syarat dan hukumnya sekolah tidak dijalankan. Sama dengan sholat. Jenengan ojo bangga-bangga. Umpet-umpet langsung putus salah. Ternyata tasdite ning gone Fatihah WK. Lah sing ngumpul niki sing nek dihitung. Padahal tasdid dalam Fatihah itu bisa memurtadkan Anda kalau sampai. Bisa gurunya ki aku Pak Ustaz. Ojo di viralnya lho Kiko. Bayar lah viral. Si tukang YouTube, ini bikin tukang YouTube. Tasdid dalam Fatihah itu ada 14. Ada 2 tasdid
Ada dua tasdid. Yang kalau tasdid ini Anda salah mengucapkan, maka Anda tidak Islam lagi walaupun sholat. Guyu oleh guyu. Jangan ngaku-ngaku sama Islam. Tasdidnya ada di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekarang saya tak ajarkan pada Anda. Jangan sekali-kali mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tahan sebentar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Giling-giling disampaikan kepada anak, istri, teman, semuanya. Kalau sampai tasdid ini Anda buang, Anda mengucapkan iyyaka na'budu, contoh loh ini, wa iyyaka nasta'in, maka artinya berbanding terbalik. Saya artikan. Iyyaka hanya kepada, dalam bahasa Jawanya mung ing panjenengan. Na'budu jaluk pitulung sapa. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa iyyaka dan hanya kepadamu menyembah, kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Kepadamu siapa? Allah. Tapi kalau tasdid ini Anda hilangkan, berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enggak sing tuan niku. Wis dadi imam langgar, dadi imam masjid pokok bisa. Anyel. Rusak reputasi saya sebagai ustaz. Jamaah yo akeh podo pokok. Dieling nesu. Aku ki wis kiai masjid. Padahal itu kata. Iyaka dalam bahasa Arab tanpa tasdid artinya Dau'us samsi. Dau'us samsi artinya sinar matahari. Iyaka dalam bahasa Arab tanpa tasdid artinya Dau'us samsi atau sinar matahari. Berarti kalau Anda membaca iyaka tanpa tasdid artinya hanya kepada sinar matahari aku menyembah dan hanya kepada sinar matahari aku memohon. Selesai kan teman-teman? Iki mau kamu nggak tekoni DSN ramai ini. Iki kau mesti amplopnya kandel. Amplopnya bahasa kandel. Ada 3 zikir. Kalau sampai zikir itu salah satu huruf saja, Anda murtad. Catat baik-baik. Semua ada 3 ini nanti. Aku ingin melok Pak Haji Edi, ngene. Semua terapal nih. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dibedakan toh? Iyyaka sama iyyaka. Tahan sebentar. Iyyaka hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Cara memohon pertolongannya dengan salat. Gitu. Kok Arab sebenarnya presentasi. Salat hajat di sini. Nah, maca sholawat. Kok Arab pun sholawati di sini. Cari Mas. Makanya ya plangplung liyane. Nah, tapi kalau tasdid ini Anda hilangkan, iyyaka na'budu kepada sinar matahari aku menyembah. Dan kepada sinar matahari aku memohon. Selesai. Saman sholat bendi duduk wong sholat. Secara hakikat.
Yang kedua, apa ini? Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar ini biasa kalau dibaca keras dilafaz adzan, benar kan? Bukan takbir ya, bukan takbir di Islam garis keras. Allahu Akbar, piye? Tahu tak? Sallu ala nabi. Lek bayaran iki hawane lek kakek utang. Allahu Akbar. Itu lunas. Ya. Ketika adzan biasanya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Tapi anak-anak ada yang tidak seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seperti itu? Ada. Padahal akbar pakai ba alif panjang ini sinonim dari apa? Apa? Haid. Ada yang paham haid? Belum. Saya belum. Paham Mbak jenengan? Setan bulan. Oh, bapak-bapak itu alih haid sedikit kali. Akan nih orang. Jadi akbar dengan menggunakan alif ini sinonim dari haid. Paham sinonim apa betul? Sama dengan Melihat, melirik, foto-foto nyawang nanti. Akbar sama haid itu berarti sama, yaitu darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita yang di situ memang kodrat dari Allah untuk mensehatkan tubuh seorang wanita di kandungannya. Jadi ketika Allahu Akbar ini Anda ucapkan panjang seperti adane bocah-bocah sing ndak ngerti ilmune, kiyaine yo ora roh pisan. Wabur. Berarti jenengan menghina Allah sehina-hina. Iya maknanya, Pak. Ketika seseorang coba enak dah. Jenengan sing lanang rambutnya dawa, malah Pak jenengan gawe rok wae. Marah dah. Mik gawe rok kae marah, dadi ditanjut nih. Wis Pak, kaya ngenggeyo pempes ya Pak. Atau ngenggeyo softtek ya Pak ngono. Kira-kira bagaimana perasaan? Merendahkan serendah-rendahnya. Ini Allah yang Anda rendahkan. Bagaimana? Yang ketiga, ada di lafaz yang setiap hari Anda tulis. Pada lafaz la ilaha illallah. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada huruf lam, alif. Atau seperti ini. Atau lincip. Nah, kalau lam alif ini namanya lanafi. Artinya tidak. Atau tidak ada. Berarti kalau la ilaha tidak ada Tuhan. Illallah selain Allah. Tapi kalau la-nya ini pendek. Alifnya ini dibuang ya. La-nya jadi pendek. La ilaha. Maka artinya sungguh ada Tuhan selain Allah. Makanya orang-orang yang berzikir, para kiai-kiai, sebelum kita berzikir la ilaha illallah pasti dituntun 3 kali. La ilaha illallah. Panjang apa? Pendek? panjang. Itu untuk menuntun hati ben ojo salah. Tapi kalau Anda azan, sering saya mendengar azan kayak gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sing dawane iki malah cendek. Artinya aku bersaksi sungguh ada Tuhan selain Allah. Murtad? Maka ada 3 ucapan, hati-hati. Di sini ada huruf la, harus dibaca panjang.
La ini mad jaiz munfasil. Paham nggih? Dua kalimat huruf, kalimat isim bertemu dua kalimat namanya mad jaiz munfasil. Jadi panjang dibaca. Sama seperti mad wajib mutasil. La ilaha illallah. Dituntun dulu di awal. Ben bener sih. Baru Anda cepat silahkan. Nah, kalau sampai Anda pendek, la ilaha illallah, berarti sungguh ada Tuhan selain Allah. Di sini tasdid Anda buang jadi ya karena butuh, wa ya karena stain. Pada sinar matahari aku menyembah, pada sinar matahari aku mohon bertobat. Di sini ada lafaz Allahu Akbar, Anda ucapkan akbar dengan panjang. Anda menghina Allah sehina-hinanya. Allah sedang datang bulan. Ya, tiga lafaz ini hati-hati. Panggang diiling-iling pokoknya nggih. Telu, gitu. Telu, nggih. Sri, Siti, Edi, telu, sangune mati, telu, sabar, sholat, jalan. Panggang telu pokoknya. Pun, jadi sore hari ini tentang sholat itu saja dulu. Kita nanti dilanjutkan ke season berikutnya Pak Haji. Nek saiki engko ra kuat ngangklopi. Di sholat ini maktubah. Yang kedua adalah sholawat. Sholawat ini perintahnya Allah dalam Al-Quran diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Dan hari ini kita ada di bulan Sya'ban, maka hari turunnya ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perlu diingat perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian semua alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkan salamlah kalian semua tasliman, dengan salam penuh penghormatan, dengan solawat dan salam yang penuh dengan penghormatan. Jadi orang kok solawatan ki jingkrak kalau goyang-goyang. Makanya orang mau solawat ping pirang tahun tapi goyang-goyang, nggak ada efeknya. Uripe panggang ngenes. Memperintah Allah taslima. Taslima itu sholawat dan salam yang penuh dengan penghormatan. Aku kira mas bendino sholawatan kok ngene ayo sholawat murah jingkrak kok. Orang yang hormat-hormati belas. Jajalek sholawatnya diriwangi sampai jungkel-jungkel. Oh, langsung cas. Kenapa kok seperti itu? Sholawat itu perintahnya Allah bukan? Orang yang menjalankan perintahnya Allah berarti termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Padahal janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah jadikan jalan keluar dari segala masalah-masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Anda yang ingin wah ya sana aku langsung jadi mitra aku gabung ini gabung. Kamu demi syukur tangine gabung. Sing sitoke nyanyi awan, nyanyi sore, nyanyi bumi, nyanyi awan sampai ditutup lawange. Kalau orang bertakwa, sholawate kurang, sholatnya tidak berkualitas, sabare kurang. Oke, jenengan pinter itu ilmu DSM. Wah, kocok sampai sembarang. Tapi lagi kenean ilmu takwa, wes to kalah kalau singgung aplom gawane yang seminar lagi terang untuk karena dia membawa kekuatan dari kekuatan yang tidak akan pernah bisa diprediksi oleh pikiran menambah. Jadi sholawat ini perbanyak sholawat. Kapan? Jadi sebelum sholawat saya ajari. Jenengan nek sholawat kok langsung sholawat. Langsung baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Jadi sebelum baca awal pagi itu, Anda awali kapan? Pagi atau sore atau malam, silakan. Jadi setiap awal baca dulu ayatnya. Karena ibadah tanpa tahu ilmunya tidak akan diterima oleh Allah. Baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya sholawat dan salam. Taslima dengan penuh honor. Anda balik caranya. Namanya majas kolom. Dibalik dulu. Salamnya didahulukan. Anda salam dulu pada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anda bayangkan Anda sedang berada di depan rumahnya Rasulullah. Sing urung tahu ning Madinah, kasihan deh lu. Larek bayang nih piye loro-loro dalam Kanjeng Nabi. Tapi rasa kalah akal. Lah Google Media. Download rumah Nabi. Bayang nih jenengan ning gone emperi. Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baru jenengan salam. Sak demene selawat itu. Sing jenenge sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Wes tolek ndak khusuk delok wae. Disenengane Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disenengane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus karo lagu kelingan salam kelingan sing salam dulu. Itu caranya. Paham ya? Anda jalankan trik ini tadi. Nek jenengan ndak sukses, berarti jenengan sing gak katek. Lah saya yang belum begitu menjalankan DSN ini DSN sudah mobil. Masya. Numpak Innova Reborn. Numpak tok. Loh saya kan pinginnya numpak saya tidak pengen memiliki. Soalnya cocok dengan aku Innova ini. Amin. Paham ya? Ya, jadi itu sore hari ini. Jadi yang pertama, ayo jadikan Sri sebagai wasilah Anda untuk menuju kebebasan. Ada ibu, ada istri, ada orang-orang janda-janda tua di sana yang mendedikasikan. Sak nih Pak. Ada Edi, cita-cita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, dan ada Siti, ingat anak, ingat kematian. Sing tangune mati yo mik telu. Ayo sedekah jariah saatnya. Sing pengen sedekah jariah bingung, teng pesantren aku bangun masjid. Terus ilmu ini diturunkan, dibeber-beber nih dari Pak Haji, dari Pak Adi, ditular nih. Aja disimpen dhewe, ditular nih. Beda di ilmu sing kena dirah manfaat. Yang ketiga, ayo kita perbanyak saudara, perbanyak relasi, perbanyak jaringan, ditulungi ben sembayang-bayang mati. Akeh sing ngeling-eling, akeh sing donga, sing donga. Tetap ingat wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, sholat, sholawat. Itu. Terus yang ketiga, ingat 3 lafaz ini. Jangan sampai salah. Allahu Akbar. Baknya dibaca pendek. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya harus jelas. Dan la ilaha illallah. La-nya dibaca panjang. Jangan sampai dibaca pendek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Tetap salam kita. Bismillah, mantap, barokah, husnul, SN, saudara-saudaraku semuanya, mari berdiri, kita salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Inna Allah yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini nanti kita pakai sholawat badar. Pada sholawat badar itu sholawat perjuangan.
Dan hari ini Anda sedang berjuang untuk menuju kesesatan kebenaran. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhaqi Ilahi salimil ummah birahmati wal hikmah wa min hamil wa min ummah Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah wa atubu subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah